Shalom rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada petang hari ini kita bersama-sama diberikan kesempatan untuk membaca, merenungkan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita siapkan diri kita mulai dengan doa terlebih dahulu sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada petang hari ini. Tuhan berikan kami satu waktu di mana kami boleh bersama-sama membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, kiranya kami menjadi anak-anak remaja, anak-anak muda yang semakin mengenal Tuhan melalui firman-Mu. Kami semakin percaya kepada Engkau dan semakin mengasihi Engkau. Tolong kami Tuhan, tolong sertai pemberitaan firman pada malam hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saya mengajak setiap kita untuk boleh membuka Alkitab kita sama-sama membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang kedua dan ayat yang ke-21. Saya akan membacakannya untuk setiap kita. Kejadian pasal 39 ayat yang kedua yang berkata, "Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu." Dan ayat ke-21 yang berkata, "Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu." Nah, berbahagialah setiap kita yang boleh membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkisah ada seorang bangsawan yang tinggal di sebuah daerah. Suatu hari, karena ternak yang dimilikinya semakin banyak, sang bangsawan memilih 2 orang anak muda untuk dipekerjakan. Ada anak muda yang berbadan tinggi dan tegap dipekerjakan sebagai pengurus kuda, dan ada anak muda juga yang berbadan kurus dan lebih kecil dipekerjakan sebagai pengurus kambing. Setelah beberapa saat mereka bekerja sebagai pengurus kuda dan pengurus kambing, si pekerja yang berbadan tinggi dan tegap ini dengan arogannya berkata kepada si pekerja yang berbadan lebih kecil, "Hai sobat, aku lebih besar badannya dari kamu, dan umurku juga lebih tua dari kamu. Jadi, kamu harus menuruti perintahku. Mulai besok, kita akan bertukar tempat. Aku akan mengurus kambing dombamu, dan kamu akan menjadi pengurus kuda-kuda liar yang selama ini aku urus." Nah, rekan-rekan yang terkasih, si pekerja yang berbadan kecil ini berpikir, bagaimana dengan badannya yang kecil, dia bisa mengurus kuda-kuda liar yang besar-besar itu? Dan bagaimana rekannya bisa memikirkan dia untuk mengurus kuda-kuda liar itu? Sedangkan rekannya tahu badan dia kecil, badan dia kurus. Saat dia berpikir seperti itu, rekannya dengan arogannya kembali berkata, "Awas ya, kalau kamu berani menolak dan kamu berani melaporkan ini kepada Tuan kita. Kamu tahu kan, badan kamu kecil dan badanku jauh lebih besar. Kamu tahu aku akan hancurkan badan kecilmu itu kalau kamu berani macam-macam." Rekan-rekan yang terkasih, akhirnya si pekerja yang berbadan kecil ini hanya bisa terdiam dan menerima apa yang diperintahkan oleh rekannya. Sore harinya dengan muka murung dan dengan langkah yang gontai, dengan galau, dia pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah, melihat muka murung dan kegalauan anaknya ini, si ibu dari anak tersebut bertanya, "Nak, ada apa? Apakah ada masalah di tempat kerjamu sampai kamu terlihat murung seperti itu? Ayo coba kamu ceritakan kepada ibu." Si anak pun dengan semangatnya menceritakan sesuatu yang tadi terjadi. Dengan marahnya, dengan kesalnya, dia menceritakan apa yang dia alami dan yang dilakukan oleh rekan sekerjanya itu. Dengan bersungut-sungut dia berkata, "Ibu, adil nggak sih kalau rekan saya melakukan itu? Itu nggak adil kan? Dia mengancam dan memaksa saya untuk mengurus kuda-kuda liar. Sedangkan dia tahu badan saya kecil.
dan badan dia lebih besar. Tapi dia yang berbadan besar justru memilih mengurus kambing. Badanku yang kecil ini dia suruh untuk mengurus kuda-kuda liarnya. Bagaimana aku bisa mengejar-ngejar kuda yang begitu besar, Bu? Aduh, Bu, sungguh jelek nasibku. Dengan kesalnya, dengan marahnya dia berkata kepada ibunya. Namun, si ibu menjawab perkataan anak ini dengan begitu bijaknya. Nak, semua masalah pasti ada sisi positifnya. Ayo coba kamu syukuri, coba kamu hadapi dan terima dengan besar hati. Tidak usah membenci, tidak usah marah kepada temanmu, tidak usah memusuhi temanmu itu. Ibu percaya, semua kesulitan yang akan kamu hadapi, jika kamu mampu belajar dan bekerja keras, pasti itu semua akan membuatmu menjadi kuat dan sangat bermanfaat untuk masa depanmu. Akhirnya si anak itu merenungkan setiap perkataan dari ibunya. Sejak saat itu si anak dengan bersusah payah dengan kerja keras setiap hari dia selalu bergelut dengan pekerjaan mengurus kuda-kuda yang besar dan liar itu. Dia harus jatuh bangun untuk mengejar kuda-kuda itu. Kadang dia terkena tendangan kuda-kuda itu. Bahkan dia pernah terinjak hingga terluka parah. Dari hari ke hari, keahlian anak ini, kemampuannya menguasai kuda-kuda pun semakin membaik. Tidak terasa tubuhnya pun bertambah menjadi tinggi, tegap, dan perkasa. Hingga suatu hari terjadilah perang dunia antar negara. Kerajaan memerlukan prajurit pasukan berkuda. Dan si pemuda yang tadinya kecil, pendek ini, yang sekarang dia sudah berubah menjadi lebih tinggi, tegap, dan perkasa, dia terpilih sebagai pemimpin pasukan berkuda karena kepandaiannya, karena kepiawaiannya mengendalikan kuda-kuda. Bahkan di kemudian hari, pemuda tersebut berhasil memimpin dan memenangkan perang yang dipercayakan kepadanya. Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keadaan demikian juga ternyata pernah dialami oleh salah seorang tokoh di dalam Alkitab, yaitu Yusuf. Yusuf dihadapkan pada keadaan yang merugikan dirinya, yang membuatnya menderita. Di mana pada waktu itu Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya, atau lebih tepatnya kakak-kakaknya. Bahkan kebencian daripada kakak-kakaknya tersebut sampai membuat mereka merencanakan sesuatu yang jahat kepada Yusuf. Pada waktu itu mereka berencana untuk membunuh Yusuf, tetapi akhirnya tidak jadi. Karena yang akhirnya jadi mereka lakukan adalah mereka menjual Yusuf kepada orang Ismail. Dalam keadaan demikian, Yusuf merasa tak berdaya dan hanya bisa menerima perlakuan dari saudara-saudaranya tersebut. Rekan-rekan yang terkasih, keadaan seperti apa yang Yusuf alami pada waktu itu? Keadaan seperti apa yang dia hadapi pada waktu itu? Dan bagaimana Yusuf menghadapi atau menjalani hari-harinya di tengah keadaan yang kita lihat tidak adil bagi Yusuf. Keadaan yang pertama adalah di mana keadaan saat Yusuf dijual menjadi budak. Kita tahu kalau kita baca dari awal kisah Yusuf, kita tahu Yusuf tinggal dengan enak sebagai seorang anak. Dia sangat dikasihi oleh ayahnya, dia disayangi oleh ayahnya. Tapi karena kebencian dari kakak-kakaknya, akhirnya dia dijual kepada orang Ismail, dan akhirnya orang Ismail menjual dia kepada Potifar, dan dia dijadikan sebagai budak. Bagaimana perasaan Yusuf dari keadaan yang awalnya enak, awalnya nyaman, menyenangkan, tetapi sekarang dia harus menjadi budak di tempat yang asing bagi dia. Di dalam pasal yang ke-39, bahkan kita tidak menemukan atau kita tidak melihat ada bagian yang menyatakan akan kesedihan Yusuf. Kita tidak melihat bagian yang menyatakan kemarahan Yusuf. Bahkan tidak dikatakan Yusuf bersungut-sungut atas keadaan yang menimpanya atau atas keadaan yang terjadi di dalam kehidupannya. Namun kita lihat bagaimana Yusuf menjalani keadaannya tersebut bersama dengan Tuhan.
bagaimana di dalam pasal yang ke-39 ayat yang kedua kita bisa melihat di sana dinyatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Dan keadaan yang kedua adalah keadaan saat Yusuf masuk ke dalam penjara. Rekan-rekan yang terkasih, kita tahu Yusuf masuk ke dalam penjara bukan karena kesalahannya, tapi karena ia difitnah oleh istri dari Potifar. Di dalam penjara pun kita tidak melihat Yusuf bersungut-sungut. Kita tidak melihat bahwa dia putus asa akan keadaan yang menimpanya. Kita tidak melihat bahwa Yusuf dalam keadaan yang demikian, dia marah, dia menyalahkan Tuhan. Kita tidak melihat Yusuf seperti itu. Kita melihat bahwa di dalam penjara, Yusuf menjalani keadaannya, menjalani kehidupannya bersama dengan Tuhan. Kita melihat dalam pasal yang ke-39 ayat yang ke-21. Di sana dinyatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepada Yusuf dan membuat Yusuf menjadi kesayangan bagi kepala penjara. Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam keadaan yang jelas-jelas tidak enak, di dalam keadaan yang jelas-jelas tidak menyenangkan, bahkan sangat menyedihkan karena Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya. Saat dia menjadi budak, ternyata di sana dia harus difitnah oleh istri Potifar dan masuk ke dalam penjara. Kita yang mendengar kisah ini saja mungkin merasakan kesedihan. Mungkin membayangkan betapa menderitanya Yusuf dalam keadaan seperti itu. Tapi coba kita bayangkan bagaimana Yusuf sendiri yang pada waktu itu mengalami semua ini. Dia yang mengalami peristiwa-peristiwa tersebut. Kita sungguh tidak dapat membayangkan bagaimana perasaannya pada waktu itu. Tapi satu hal yang kita lihat, bahwa Yusuf menjalani keadaan tersebut bersama dengan Tuhan. Kita melihat bagaimana Tuhan selalu ada bersama dengan Yusuf. Kita melihat Tuhan selalu menyertai Yusuf. Tuhan selalu melimpahkan kasih setianya kepada Yusuf. Bukti yang bisa kita lihat, Tuhan selalu menyertai Yusuf adalah saat dia menjadi budak. Dia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Saat dia di dalam penjara, dia menjadi kesayangan bagi kepala penjara. Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana keadaan Yusuf yang sangat tidak enak, sangat tidak menyenangkan, dan bahkan sangat menderita. Justru bisa membawanya bertemu dengan Raja Firaun, di mana akhirnya Yusuf dapat mengartikan mimpi dari Raja Firaun, dan ia diangkat serta dipercaya oleh Raja Firaun menjadi penguasa atas seluruh tanah Mesir. Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak jarang di dalam kehidupan kita dihadapkan pada masalah atau keadaan yang sepertinya membuat kita menderita, yang sepertinya merugikan kita, tidak adil bagi kita, bahkan kita pun tidak berdaya dan hanya bisa menerima keadaan tersebut. Dalam keadaan demikian, hendaklah kita belajar tidak mengeluh. Hendaklah kita belajar tidak bersungut-sungut, tidak berputus asa, dan juga tidak menyalahkan Tuhan atau marah kepada Tuhan. Marilah kita selalu bersandar kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kita dan memampukan kita melewati keadaan tersebut. Kita akan menjadi orang yang tangguh. Kita akan menjadi orang yang kuat dan mampu menghadapi setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita punya Tuhan Yesus yang selalu beserta dengan kita. Kita punya Tuhan Yesus yang memampukan kita dan selalu menolong kita menghadapi masalah-masalah tersebut. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus mengizinkan masalah tersebut ada di dalam kehidupan kita untuk membentuk kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Ada rancangan indah yang Tuhan Yesus siapkan melalui masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh menjadi anak-anak yang percaya kepada Engkau, menjadi anak-anak yang mengenal Engkau.
Kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus Kristus yang begitu peduli, yang begitu mengasihi kami, yang selalu menyertai kami, yang selalu memimpin kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, apapun keadaan kami saat ini, apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami, tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Tuhan selalu menyertai kami. Dan Tuhan selalu memampukan kami untuk menghadapi setiap keadaan-keadaan yang Tuhan izinkan terjadi. Dan tolong kami Tuhan, ajarilah kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu berharap bersandar kepada Engkau. Dan ajari kami untuk kami terus boleh percaya kepada Engkau akan setiap penyertaan dan pimpinan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh mengenal Engkau. Kami boleh percaya kepada Engkau. Terima kasih Kau sudah menjadi Tuhan. Kau sudah menjadi Bapa kami yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kalian berterima kasih. Amin.